Assalamualaikum. Jadi pagi 539 kecelakaan yang berbahaya 3. Orang itu mengenakan topi untuk menutupi setengah dari wajahnya, dan juga mengenakan jas. Ia tampak seperti anggota staf dari grup Leng. Hanya saja, nada bicara orang ini terdengar sedikit aneh, seperti dialek lokal dari kota Binhai. Namun, bagaimanapun juga, Gu Qingqing adalah anak yang tumbuh di lingkungan yang baik. Hal paling buruk yang pernah ia alami adalah diejek oleh Su Zijin dan ditertawakan oleh Ibu Suri Zhen. Sementara di sini ada begitu banyak orang, ia juga tidak pernah akan berpikir akan ada bahaya yang mengintainya. Ada barang apa? Karena tempat di tebing terlalu sempit, mau menyimpan barang apapun harus diletakkan di sisi area terbuka ini. Ada lereng curam di area terbuka ini, dan tempat itu terus menjorok hingga ke bagian bawah. Ada pepohonan lebat di bawah sana, jadi tidak bisa melihat seberapa dalam jurang itu. Kamera, katanya ada satu lensa yang hilang, dan entah ada di mana barangnya. Di sini ada banyak barang, dan bahkan akan lebih susah untuk membereskannya jika jadi kacau. Lensa SLR itu harganya bisa menghabiskan uang 3 generasi. Lensa seperti itu tampak kecil, tetapi harganya malah tidak murah. Gu Qingqing mengangguk, ia mengikuti orang itu datang ke sini untuk membereskan barang, tapi masih tidak menemukannya setelah mencoba mencarinya untuk waktu yang lama. Di mana? Oh, mungkin ada di tumpukan sana. Orang itu menunjukkan tumpukan barang serba-serbi yang terletak sedikit lebih dekat dengan lereng curam, tetapi di tempat itu memang ada banyak barang. Baik, Gu Qingqing mengangguk, setelah meletakkan barang-barang itu, ia sedikit mengernyit, bukankah ini tempat di mana staf Su Yi meletakkan barang? Bagaimana bisa barangnya ada di sini? Orang itu perlahan-lahan mendekat, benarkah? Mungkin karena salah meletakkan barang. Tapi sepertinya di sini hanya ada barang-barang pribadi, aku tidak bisa sembarangan menyentuhnya. Gu Qingqing menggelengkan kepala, mencari barang yang mencari barang, tapi kalau mengobrak-abrik barang orang lain itu berbeda cerita. Ia tidak bisa hanya karena satu kalimat dari orang lain, ia lantas berani menyentuh barang orang lain. Tetapi barang itu benar-benar sangat mahal. Nada bicara orang itu terdengar sedikit cemas, Gu Qingqing perlahan-lahan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa kamu tidak pergi mencarinya sendiri? Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, pada saat ini, sedang syuting, dan hampir semua orang perhatiannya fokus pada Leng Xicheng serta Su Zipei. Ia tiba-tiba merasakan sedikit bahaya, kemudian menggelengkan kepalanya dan hendak pergi. Pada saat ia hendak pergi, pria itu tiba-tiba mengatakan, bukankah itu barangnya? Gu Qingqing tercengang, ia menoleh dan meliriknya, di mana? Di sana, pria itu menunjuk sebuah kantong kain. Gu Qingqing merasa sedikit aneh, tapi tetap berjalan menghampiri. Meskipun Gu Qingqing merasa sedikit bingung, tetapi orang itu mengatakannya dengan begitu serius, ia juga merasa sedikit aneh, di mana? Itu di sana, di bawah kantong kain itu. Pria tersebut menunjuk sebuah kantong kain yang ada di dekat tepi lereng yang curam. Kebetulan kantong kain itu punya Zhang Yuxi. Gu Qingqing sedikit mengernyit, Zhang Yuxi tidak mungkin akan mengambil barang, tetapi ada kemungkinan ia salah meletakkannya. Begitu ia berjalan ke sana, ia benar-benar melihat sebuah tas kecil hitam. Apakah ini barangnya? Tidak ada yang menjawabnya. Ketika ia berbalik karena merasa sedikit bingung, ia tiba-tiba merasakan rasa sakit di kepalanya. Ada seseorang yang memukul belakang kepalanya dengan keras, rasanya begitu sakit hingga ia langsung menolehkan kepalanya. Sebelum Gu Qingqing berteriak, ada orang yang mendorongnya dengan kuat dan membuatnya jatuh ke bawah lereng curam. Tempat ini merupakan pegunungan tinggi dan hutan, perhatian semua orang juga fokus pada proses syuting, sama sekali tidak ada orang yang memperhatikan situasi di sini. Gu Qingqing terus berguling dari atas hingga ke bawah, dan secara samar melihat pria yang mengenakan topi itu berdiri di tepi tebing, menatapnya dengan tatapan dingin. Pria itu melihat Gu Qingqing berguling ke bawah melalui lereng bukit sampai ke dasar, kemudian secara samar mendengar suara gedebuk keras, seperti akhirnya menabrak sesuatu dan berhenti. Ia lalu membersihkan diri dan menghapus jejak, kemudian baru melarikan diri dari sisi lain jalan pegunungan. 540 kecelakaan yang berbahaya 4. Sementara itu, "Cut!" teriak sutradara yang akhirnya tersenyum, "Bagus, adegan ini lumayan, dan hanya perlu memotret beberapa foto lagi." Leng Xicheng tidak berbicara, dan hanya melirik laut dengan tenang. Di sebelahnya, Su Zipei juga menghela napas lega, lalu tersenyum, akhirnya selesai syuting. Aku mungkin tidak bisa bekerja sama denganmu lagi di masa depan. Leng Xicheng berkata dengan tenang, kamu adalah bintang iklan, selama 3 tahun penandatanganan kontrak,
kamu harus hadir untuk banyak acara, ini adalah perjanjian di dalam kontrak. Baik, aku tahu. Su Zipei tersenyum, ketika sedang berbicara, Su Zijin yang ada di samping memberikan 2 botol air kepada mereka. Kakak si Cheng, minumlah. Su Zipei merasa sedikit terkejut, Zijin, kenapa kamu jadi begitu baik? Su Zijin tersenyum sedikit, aku sangat baik sebelumnya, hanya sedikit egois, dan temperamenku juga tidak baik, aku akan tidak melakukan itu lagi di masa depan. Bukan sedikit, tetapi sangat tidak baik. Leng Xicheng tidak menerima air yang ia berikan, dan hanya berkata dengan ekspresi dingin, Su Zijin, kamu sudah berumur 25 tahun sekarang, semua orang bisa memaklumimu saat masih kecil, jika hal seperti ini terjadi lagi di masa depan, maka kamu jangan menyalahkan aku jika aku menjadi jahat dan tidak mau kenal denganmu. Su Zijin menundukkan kepalanya sedikit, kemudian mengangkat kepala sambil tersenyum, baik Kak Xicheng, aku tahu. Leng Xicheng tidak mengangguk, tapi juga tidak menanggapinya lagi, ia hanya mengangkat kaki panjangnya dan berjalan ke kursi santainya untuk beristirahat. Tubuhnya yang ramping berbaring di kursi santai, dari awal sudah ada orang yang menyajikan segelas air kelapa untuknya, ia menerimanya dengan bosan dan tidak meminumnya, tetapi hanya memegang sedotan dan mengaduk air kelapa itu. Matanya yang dingin melirik ke samping, ia melirik ke Su Yi, tetapi tidak melihat bayangan Gu Qingqing. Kemana wanita itu? Leng Xicheng sedikit mengernyit, kebetulan saat ini sutradara sudah mempersiapkan semua prosedur, dan akan menyuruh orang untuk memanggilnya jika ia harus syuting lagi. Namun Leng Xicheng tidak menanggapinya, ia berpikir sejenak, lalu melambaikan tangan untuk membiarkan sekretaris Cheng pergi memanggil Zhang Yuxi. Pergilah, panggil wanita yang berwajah bulat dan mengenakan t-shirt putih itu ke sini. Sekretaris Cheng tercengang, ia melirik ke sana dan kemudian memanggil Zhang Yuxi agar kemari, apakah ini orangnya? Leng Xicheng bahkan tidak mengangkat kepalanya, dan hanya berkata dengan tenang, syuting di tepi tebing, bagaimana jika terjadi sesuatu? Di mana orang yang menulis naskah? Baik tidak dia ke sini, aku mau menghajarnya dengan keras. Zhang Yuxi yang mendengar hingga akhir kalimat baru mengerti maksudnya, ia berpikir cukup lama dan akhirnya baru mengerti bahwa Leng Xicheng ingin bertemu dengan Gu Qingqing. Kedua orang itu melakukan hal secara diam-diam, jika ia tidak melihatnya secara kebetulan, mungkin ia akan mencurigai dirinya sendiri telah salah melihat orang. Kalau dipikir-pikir, benar juga, satu punya istri, dan satunya lagi punya suami, bagaimana jika mereka tidak menghindari orang lain? Setelah berpikir tentang itu, seluruh tubuhnya merasa sedikit tidak nyaman. Untuk waktu yang lama ia baru berkata, baik, aku akan pergi mencarinya. Begitu ia kembali, ia baru menemukan bahwa Gu Qingqing telah hilang. Qingqing, Gu Qingqing, kamu di mana? Tadi semua orang berkumpul di sini untuk melihat monitor, dan bersiap untuk syuting. Tidak ada satupun orang yang memperhatikan bahwa Gu Qingqing dipanggil ke belakang. Zhang Yuxi berpikir sejenak, lalu mengambil ponselnya dan menelepon Gu Qingqing, tapi sambungan telepon malah tidak bisa tersambung karena tidak ada jaringan. Bagaimana mungkin tidak ada jaringan? Bukankah mereka selalu ada sinyal? Meskipun sinyalnya agak lemah. Apa yang terjadi? Ketika Zhang Yuxi sedang menelepon, Leng Xicheng tiba-tiba berjalan menghampirinya dan membuatnya terkejut. Presiden Leng Qingqing, dia, Zhang Yuxi menoleh dan tampak sedikit panik. Ada apa dengannya? Leng Xicheng mengerutkan kening, secara samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Qingqing hilang. Selanjutnya bab 541 kecelakaan yang berbahaya 5.